Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita banyak kenikmatan, di antaranya kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita, yaitu tentang tafsir Juz Amma. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan tafsir dari surah An-Nasr, ya. Berarti setelah itu kita akan membahas surah berikutnya, yaitu surah Al-Kafirun. Baik, Pak Sis, Suratul Kafirun kah Suratul Kafirin kah? Bukankah mudhafun ilaih itu? Suratul Kafirin harusnya kan? Kenapa dia tetap kafirun? Karena di dalam ayat langsung ya diambil katanya, ya, yang mana itu menggunakan huruf waw. Ya, qul ya ayyuhal kafirun. Jadi dikenal dengan surah Al-Kafirun. Begitu juga surah Al-Mutaffifin. Kok di sini pakai ya, enggak pakai waw? Karena dalam ayat wailul lil mutaffifin, akhirnya dikenal dengan surah Al-Mutaffifin. Baik. Pada pertemuan terakhir, ya, jadi sebelum kita memulai tafsir surah Al-Kafirun, berarti kita mengulang sedikit pelajaran tentang tafsir terakhir dari surah An-Nasr. Baik, kita mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah di ayat terakhir dari surah An-Nasr, wastaghfirhu, dan mintalah ampunan kepadanya. Ya, jadi Allah memerintahkan Nabi kita untuk meminta ampun. Dan kita tahu bahwasanya Nabi SAW itu telah diampuni dosa beliau yang telah lalu maupun yang akan datang. Pertanyaannya, kenapa Allah tetap memerintahkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beristighfar padahal dosa beliau sudah diampuni? Apa jawabannya? Pertama, bahwasanya yang namanya istighfar itu juga ibadah, dan para nabi itu adalah hamba-hamba yang paling semangat di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi walaupun beliau sudah diampuni dosa-dosanya, tetap saja karena ini adalah ibadah, beliau pun ingin banyak beribadah kepada Allah dengan istighfar.
Yang kedua apa kira-kira? Syukur. Maksudnya apa? Karena kenikmatan yang Allah berikan kepada para nabi itu sangat besar, sangat banyak. Ya, dan mereka merasa kurang di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena hal itu akhirnya mereka pun meminta ampun, dan nabi kita diperintahkan untuk beristighfar. Dan yang ketiga, ya, agar diikuti oleh umatnya, pengikutnya, ya, karena Nabi SAW adalah suri tauladan. Baik, begitu juga apa makna dari istighfar? Kalau terjemahannya astaghfirullah, artinya apa? Aku meminta ampun kepada Allah. Itu terjemahan, ya. Adapun makna dari istighfar apa? Memohon dengan lisan. Apakah cukup? Tidak. Dan juga dengan perbuatan agar Allah Subhanahu wa taala berkenan memberi ampunan atas dosa yang diperbuat serta melindungi dari akibat dosa tersebut berupa azab dan seterusnya. Karena kita sebutkan bahwasanya dosa itu memiliki pengaruh negatif. Maka ketika kita mengucapkan astaghfirullah, selain kita meminta ampunan kepada Allah terhadap dosa tersebut, kita juga meminta perlindungan dari dampak negatif dari dosa tersebut. Ini makna istighfar. Baik, kemudian kita sebutkan juga pengampunan Allah terhadap dosa itu ada dua macam. Apa saja? Yang pertama adalah penghapusan dosa. Jadi dosanya ada kemudian dihapuskan. Yang kedua, dan ini yang lebih tinggi lagi tingkatannya, yaitu mengganti dosa menjadi pahala. Tapi syaratnya apa? Bertaubat dengan taubat yang benar, atau yang disebut dengan taubat nasuha. Baik. Kemudian dalam akhir ayat ini Allah mengatakan innahu kana tawwaba. Apa yang dimaksud dengan tawwaba atau at-tawwab itu apa? At-tawwab adalah yang mengampuni dosa hamba-hambanya dan maha menerima taubatnya. Ya, apakah sampai situ? Ya, tambahi walaupun ya taubat tersebut terulang ya beberapa kali pun, ya tetap Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dengan syarat benar-benar bertaubat. Ya, jadi walaupun seorang hamba kembali melakukan dosa yang sama, yang penting dia taubat, Allah pasti akan mengampuninya atau menerima taubatnya. Itulah at-tawwab. Ya, bahkan kata Imam An-Nawawi, ya bahkan kalaupun sampai berapa? 100 kali pun terulang, bahkan 1000 kali atau lebih dosa yang sama diulang oleh hamba, selama setiap kali dia berdosa dia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Itulah at-tawwab. Baik. Dan apa itu taubat nasuha? Masih ingat pernyataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang syarat taubat nasuha? Ada 4. Apa saja? Meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua, menyesal atas perbuatan tersebut, berazam, bertekad kuat tidak mengulangi perbuatan tersebut. Itu kalau berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu berhubungan dengan hak manusia atau sesama hamba, ditambah satu lagi, yaitu apa? Meminta halal, meminta maaf, meminta halal dari orang yang dizalimi. Kalau itu berupa uang yang pernah kita rampas, berarti dikembalikan. Kalau itu berupa kehormatan, ya maka meminta halal kepada orang tersebut. Baik, nah itulah
pelajaran terakhir kita berkaitan tentang surah An-Nasr. Baik, sekarang kita memasuki surah yang baru, yaitu surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun itu merupakan surah yang amat sangat kita perlukan, terutama di zaman kita ini. Kenapa? Karena di zaman kita ini tidak sedikit orang yang mencampur adukan antara ajaran Islam dengan ajaran-ajaran agama lain selain Islam. Ya. Jadi sekarang agama Islam itu tercampuri dengan berbagai macam ajaran-ajaran yang itu di luar dari Islam. Ya. Bahkan di zaman sekarang banyak promosi atau ada promosi terutama dari kaum liberal ya yang menyatakan kesamaan seluruh agama. Dan ini semakin gencar. Ya. Mereka yang menyatakan semua agama itu sama itu mulai gencar di zaman sekarang, ya. Bahkan ketika kita mengatakan satu-satunya agama yang benar adalah Islam, sebagian mereka menyatakan kita ini fanatik misalnya. Ya, kita ini egois atau memicu timbulnya terorisme katanya kalau menyatakan hanya Islam yang benar. Padahal bahwasanya keyakinan bahwa satu-satunya agama yang benar adalah Islam itu merupakan prinsip ya yang tidak bisa ditawar, karena itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innad dina 'indallahi al-Islam. Ya, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu hanyalah Islam. Ya. Maka jangan sampai seseorang itu tertipu dengan pernyataan-pernyataan mereka yang berusaha untuk merubah prinsip yang telah kita pegang ini. Ya, tidak ada agama yang benar di sisi Allah kecuali agama Islam. Baik. Dan juga ya banyak orang-orang yang berusaha mencampurkan ajaran agama Islam dengan agama-agama yang lain, dan itu adalah kezaliman. Dari mana kita melihat kezaliman orang yang mencampur agama Islam dengan ajaran yang lainnya? Bagaimana seseorang itu mencampur adukan agama Allah yang datangnya dari Allah dicampurkan dengan agama yang itu dibuat sendiri oleh manusia. Bagaimana seseorang ingin mencampur adukan antara agama yang diemban atau yang dibawa oleh manusia yang maksum dengan agama ya yang dibikin oleh orang-orang yang tidak maksum. Ya. Kalau Islam itu tidak perlu yang namanya revisi. Kan gitu. Dari dahulu sampai sekarang Islam itu tidak pernah mengalami revisi. Berbeda dengan agama lain. Ya, setiap tahun ada revisi. Ya, kayak undang-undang. Itulah karena itu ulahan manusia. Baik. Al-Kisah. Oh, ini berkisahan kita dulu lah. Ya, kayak ini kita mukadimah aja, ini kada masuk langsung ke ayatnya. Ya, seperti kebiasaan kita. Ketika Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah. Ya kan? Bagaimana tanggapan orang-orang Quraisy? Marah, jengkel, bahkan menuduh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam tuduhan. Kan gitu ya? Dan disebutkan penyihir. Disebutkan disebut sebagai pendusta, orang gila, ya, dan seterusnya, tukang kisah dan seterusnya. Ya, tetapi ternyata gangguan-gangguan mereka secara lisan ataupun secara fisik tidak pernah menggoyahkan Nabi SAW dari dakwah beliau. Sampai akhirnya orang-orang kafir Quraisy pun berusaha
untuk mencari jalan, ya, jalan apa namanya, selain jalan keras, bukan damai, ya, dengan jalan masih belum ada kata yang anpas, nah, ya, cara lunak ya istilahnya. Bagaimana? Dengan cara menawarkan Nabi SAW dengan berbagai tawaran yang menggiurkan. Ya, apa tawaran mereka? Kata, ya, mereka, Nabi SAW ditawarkan berupa harta, yang mana akhirnya fayakunu agna rajulin di Makkah, yang mana akhirnya Nabi bisa menjadi orang yang paling kaya di kota Mekah. Ya, jadi ditawarkan Nabi SAW, ya Muhammad, ya, bagaimana kalau kami tawarkan kepada engkau harta kami sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di kota Mekah. Setelah itu pilihlah wanita yang mana saja yang engkau maui, kami akan nikahkan engkau dengan dia. Ini menggiurkan, gak ada? Harta, ya, istri yang mana saja silahkan pilih, ya. Tapi apakah tidak ada maksud dalam hal ini? Tentunya ada maksud, tidak diberikan secara gratisan, pasti ada barteran yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan? Hadza laka indana ya Muhammad, kami akan berikan, ya, apa yang kami tawarkan kepada engkau wahai Muhammad, tapi syaratnya wa kuffa an syatmi alihatina, tapi berhentilah dari mencela Tuhan-Tuhan kami. Ya kan? Itu ya keinginan mereka. Fala tazkurha bisuin, ya, dan jangan engkau sebut, ya, Tuhan-Tuhan tersebut dengan keburukan. Baik. Kira-kira Nabi SAW menerima enggak tawaran mereka ini? Ya. Itu Nabi SAW tentunya beliau menolak. Tapi bagaimana dengan zaman sekarang, Pak? Ya, sebagian orang, ya, ketika ditawarkan melihat harta di hadapannya, ya, luluh, ya. Ketika ditawarkan ini, wah, ada bapak aja hendak fatwa kayak bateh, ya kan, ada yang seperti itu, di lobi berdahulu dai-nya. Dan ini beneran cobaan bagi para dai, ya, apalagi di zaman sekarang dengan zaman yang penuh fitnah, ya, terkadang fatwa itu bisa di lobi. Baik, tapi Nabi SAW, ya, tentunya tidak menerima tawaran mereka. Akhirnya mereka pun menawari dengan penawaran kedua. Oh, ini ada mungkin kayaknya Muhammad menerima ini. Baik, fa illam taf'al, kalau engkau tidak mau dengan tawaran kami, fa inna nu'ridu 'alaika khoslatun wahidah. Baik, kalau begitu kami akan tawarkan kepada engkau satu perkara wahai Muhammad. Fahiya laka wa lana fiha shalah, yang mana, ya, ini adalah perkara yang mendatangkan kemaslahatan bagi kita. Jadi kalau tawaran masalah harta, kemudian wanita saja yang mana engkau pilih, ya, silahkan. Itu tidak berhasil. Kalau enggak tidak mau ini, ada satu hal yang kami tawarkan kepada engkau wahai Muhammad, yang mana ini baik bagi kita dan bagi kami dan bagi engkau. Maka apa kata Rasulullah? Mahiyya, apa itu tawarannya? Qalu, mereka mengatakan, ta'budu alihatana sanatan. Ya, caranya engkau sembah Tuhan-Tuhan kami selama 1 tahun. Ya, Allat wal Uzza. Jadi Allatnya, Uzzanya, ya, engkau sembah Tuhan-Tuhan kami bersama kami juga selama 1 tahun. Ya. Kemudian ini untuk kemaslahatan mereka, kan? Apa untuk kemaslahatan Rasulullah? Wa na'budu ilahaka sanatan. Ya, dan kami menyembah Tuhanmu 1 tahun juga.
Baik, ini adil kata mereka kan? Kayak arisan halih bergantian gitu. Ya. Maka apa kata Nabi SAW? Hatta anzura ma yati min indi rabbi. Tunggu sampai aku mengetahui apa yang dikatakan oleh Rabbku. Ya, jadi Nabi SAW pengen cari dalil dulu. Nah, ini pentingnya seorang dai untuk mengemukakan dalil. Ya, Nabi SAW saja perlu dalil dulu untuk bisa menjawab ya tawaran dari orang-orang Quraisy. Ya, kalau secara zahirnya ini kan adil nih, 1 tahun ya, karena tahun berikutnya kayak itu pulang ya. Baik, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Semuanya gimana? La a'budu ma ta'budun. Ya, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian dia akan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Apa lagi kalau surah Al-Kafirun? Ini hati-hati juga lah membacanya. Tak bulik-bulik. Ya kada tuntun tabulik terus akhirnya dilakukan hal lagi. Ya, jadi ada kisah ya kan, dahulu ada kaum masjid gitu kan. Nya jarang pang sidin jadi imam. Cuman namun kada ada imamnya sidina yang maju Sekalinya yang dibacanya surah Al-Kafirun, tak bulik ya, la a'budu ma ta'budun dan seterusnya. Akhirnya laku makan aja. Laku makan itu kada boleh kayak itulah. Pian harus hafali bujur-bujur. Memang tak bulik-bulik bang ayatnya kan ada yang sama. Ya, tapi hati-hati dalam membaca surah Al-Kafirun. Baik. Kemudian, nah jadi itu adalah disebutkan sebagai sababun nuzul. Baik. Maka coba lihat di sini Nabi SAW ya itu tentunya menolak tawaran kaum musyrikin ini. Kenapa? Ya karena tidak mungkin gabung antara agama Islam dengan agama yang menyembah kepada makhluk. Tidak mungkin kita bisa menggabungkan antara agama yang memerintahkan kita untuk menyembah Al-Khaliq dengan agama yang memerintahkan kita untuk apa? Menyembah Al-Makhluk. Ya, jadi kita bingung dari mana mereka bisa berasumsi bahwasanya semua agama adalah sama. Ya, terus apa gunanya berjihad? Ya, apa namanya fungsinya ya peperangan Nabi SAW? Ya, kalau ternyata semua agama adalah sama. Ya, maka di sini Nabi SAW mengambil sikap tegas, tidak mungkin ya bergabung antara yang namanya tauhid dan juga kesyirikan. Ya, jadi jangan sampai ada orang yang mengatakan, wah ini tawaran orang-orang musyrik ini adalah adil, ya baik, ya yang mana akan mendatangkan kemaslahatan. Maka jawabannya tidak, sama sekali tidak mendatangkan kemaslahatan. Ya, walaupun mereka menyangka ini adalah kebaikan, kemaslahatan. Maka Allah Subhanahu wa taala menguatkan Nabi kita Muhammad SAW dengan firman-Nya dalam sebuah ayat yang berbunyi, Qul afa ghairallahi ta'muruni a'bud ayyuhal jahilun. Katakanlah, maka apakah kepada selain Allah kamu menyuruhku menyembah, wahai orang-orang yang jahil. Jadi menawarkan perkara tadi menyembah selain Allah
itu adalah dihukumi oleh Allah sebagai perbuatan jahil. Ya, dan jahil itu bukan berarti maksudnya tidak tahu ya. Jadi tidak selalu dinamakan jahil itu adalah tidak tahu. Ya, jahil itu bisa diartikan sebagai meyakini sesuatu yang keliru, itu juga disebut sebagai kejahilan. Ya. Maka Al-Qur'an mengkategorikan pola pikir arisan keyakinan tadi, yang ya kan gantian tadi itu disebut arisan. Ya, maka itu sebagai tindakan orang jahil. Ya, orang jahil yang itu meyakini sesuatu yang keliru. Agama Islam itu landasannya adalah tauhid. Mempunyai karakteristik tersendiri, punya prinsip tersendiri yang tidak bisa digabungkan dengan agama-agama yang menyuruh untuk berbuat kesyirikan. Ya, maka hati-hati bagi mereka yang berpikiran atau terpengaruh dengan pikiran-pikiran mereka yang menyatakan ya apa yang dikatakan oleh kaum musyrikin ini adalah suatu keadilan. Ya. Jadi pemikiran liberal itu dari sini menyatakan bahwasanya agama itu sama. Yang penting katanya apa? Mengajak kepada akhlak yang mulia. Maka kita katakan bahwasanya akhlak mulia ya itu memang dituntut di dalam al-Islam ya, tetapi tidak hanya itu. Yang paling penting adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Baik. Makanya jangan kebablasan juga dalam masalah toleransi. Ya, akhirnya wah karena ini kan toleransi namanya, akhirnya ikut merayakan acara-acara mereka. Ya, dan alhamdulillah baru-baru ini ya keluar fatwa MUI ya yang menyatakan haramnya ikut serta merayakan hari raya non muslim ya. Baik. Sekarang kita masuki nama-nama surah Al-Kafirun. Ya, kita akan sebutkan 3 nama surah Al-Kafirun. Yang pertama adalah surah yang paling masyhur, yaitu surah Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi yang masyhur di dalam hadis-hadis Nabi, nama dari surah ini adalah namanya Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Yang mana ini diambil dari ayat pertama dari surah ini. Ya, nanti kita akan sebutkan dalil-dalilnya, yang mana hadis-hadis Nabi kebanyakan menyebutkan surah ini dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Baik, yang kedua ya surah Al-Kafirun. Ya, nama surah ini surah Al-Kafirun. Dan nama ini tertulis di banyak atau di kebanyakan mushaf Al-Qur'an, baik yang klasik maupun yang kontemporer ya. Hampir semua mushaf menyebutkan surah ini dengan surah Al-Kafirun ya. Karena simple ya, satu kata aja. Kalau ditulis surah Qul ya ayyuhal kafirun kepanjangan. Baik. Yang ketiga, penamaan dari surah ini disebut dengan surah Al-Ikhlas. Kalau surah Al-Ikhlas berarti sama dengan surah apa? Qul huwallahu ahad, sama dengan surah Al-Ikhlas. Ya. Tapi dinamakan juga surah Al-Ikhlas. Kenapa? Surah Qul ya ayyuhal kafirun ini juga dinamakan surah Al-Ikhlas. Kira-kira apa? Baik, karena sebagaimana surah Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad, surah Qul ya ayyuhal kafirun juga memiliki kandungan untuk mengikhlaskan, memurnikan segala ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas itu sering digandengkan ya. Makanya nanti ketika kita menyebutkan kapankah dianjurkan membaca surah Al-Kafirun, banyak ya disebutkan penggandengan antara surah Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas ketika di dalam salat. Ya. Jadi kalau pasangan Al-Kafirun itu biasanya adalah surah
Al-Ikhlas. Baik. Nah, jadi inilah 3 nama dari surah Al-Kafirun. Adapun sababun nuzul, apa itu sababun nuzul? Sebab turunnya surah Al-Kafirun adalah sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli tafsir seperti At-Tabari, Al-Baghawi, dan Ibnu Katsir rahimahumullah. Ini berkaitan dengan tadi kisah yang pertama kita sebutkan tadi, yaitu penawaran kaum Quraisy kepada Rasulullah SAW untuk arisan keyakinan tadi lah yang setahun tadi. Baik. Nah, walaupun dalam sanadnya ini terdapat kelemahan, ya, tetapi ternyata hampir kebanyakan ahli tafsir menyebutkan inilah sebagai sababun nuzul dari surah Al-Kafirun ini. Baik, maka perlu kita tegaskan kembali, ya, ini penting kita tegaskan kembali bahwasanya inilah konsep toleransi di dalam agama Islam, ya. Yang namanya toleransi kita terhadap non-muslim itu bukan berkaitan dengan masalah agama, bukan berkaitan tentang masalah akidah, bukan berkaitan tentang prinsip agama, bukan berkaitan dengan tata cara ibadah. Ya, artinya kita harus memisahkan diri kita dari agama yang lain, ibaratnya hitam dan putih. Kalau itu berkaitan tentang masalah apa? Keyakinan atau akidah, ya, tata cara ibadah atau prinsip beragama, tidak boleh dicampur sama sekali dengan agama-agama yang lain. Jangan sampai seseorang sholat saja tetapi memiliki keyakinan yang itu di luar dari keyakinan Islam, ya. Akhirnya seseorang itu keyakinannya A, ya, cuman ternyata sholatnya atau cara ibadahnya itu mengikuti agama yang lain. Jangan sampai seperti itu, tidak boleh dicampur adukan, ya, berkaitan tentang masalah akidah, ibadah, dan prinsip agama. Dalam hal apa kita boleh bertoleransi dengan non-muslim? Dalam perkara dunia, muamalah, bisnis itu tidak mengapa, ya. Kita tidak mengapa berinteraksi, berbuat baik kepada mereka, tapi berkaitan dengan apa? Perkara-perkara dunia. Tetapi perkara agama, ya, perkara akidah, prinsip, tata cara ibadah, jangan sekali-kali dicampur adukan, ya. Mana dasarnya? Yaitu surah Al-Kafirun ini. Ya, itulah yang disebut barok kita terhadap ajaran-ajaran selain ajaran Islam. Baik. Mana bukti bahwasanya kita juga diperbolehkan untuk berinteraksi dengan non-muslim dengan cara yang baik, tetapi terkait masalah dunia? Allah menyebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman, ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Artinya, kalau tidak ada peperangan antara kita dengan mereka, ya, dan mereka tidak mengusir kita, artinya tidak ada hubungan peperangan kita dengan non-muslim, tidak mengapa berbuat baik kepada mereka, berlaku adil kepada mereka dalam perkara dunia, ya. Jadi jangan sampai ada orang misalnya tenggelam, ya, lamas, kadang agama apa dulu nih, ya, bukan gitu, ya, langsung aja bantu, ya. Kalau kebakaran, wah, itu bukan Islam itu, kalau usah dibantu, ya, enggak, ya. Kalau dalam perkara ini kita tetap membantu mereka,
Makanya seorang anak yang kebetulan misalnya orang tuanya masih non-muslim, masih kafir, apakah berarti seorang anak tidak lagi bakti kepada orang tuanya, tidak berbuat kebaik kepada orang tuanya? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hal ini. Ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau keduanya antara ibu dan ayah ya, memaksa engkau untuk menyekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, fala tuti'huma, ini perkara agama, jangan kalian taati. Jadi kalau berkaitan tentang agama, tentang prinsip agama, tentang ibadah, yang kalau itu bertentangan dengan agama Islam, fala tuti'huma, jangan engkau taati keduanya. Jadi kalau orang tua memerintahkan kita untuk melakukan kesyirikan, ya, untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama, fala tuti'huma, jangan kalian taati. Cuman apa kata Allah di ujung ayat? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi pergaulilah mereka berdua dalam perkara dunia dengan cara yang baik. Ya, misalnya, oh itu nih pasang piduduk misalnya. Ya, piduduk itu semacam sesajen, boleh kada patuh? Ada. Ya. Oh, kalau itu yang disuruh, oh maaf bah. Ya, ini kada boleh bah. Ya, ini mengandung kesyirikan gitu kan. Tapi dijelaskan dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Ya, bah itu kada lawas. Ya. Nih, urutiakan pang nah. Apa nih? Bahu abah misalnya belakang. Ini turuti kada? Turuti, karena ini tidak ada masalah, tidak ada hubungannya dengan agama. Nah, jadi itulah sikap kita ya terkait tentang bergaul dengan orang yang bukan beragama Islam. Kalau itu perkara dunia, perkara bisnis, monggo silahkan, tidak masalah. Tapi kalau itu berkaitan tentang agama, prinsip agama ya, atau tata cara ibadah, maka jangan sekali-kali ya ikut dengan mereka. Baik. Kemudian setelah itu kita akan membahas tentang keutamaan surah Al-Kafirun. Baik, kita akan sebutkan 4 keutamaan insyaallah. Ya, ini merupakan penutup kajian kita malam hari ini. Yang pertama, keutamaan dari surah Al-Kafirun, orang yang memahami, ingat, memahami, bukan sekedar membaca. Orang yang memahami surah ini berarti ia telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulang-ulangi, orang yang memahami surah ini berarti ia telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengisahkan, anna rajulan qama faraqa'a raq'atail fajri. Ada seseorang laki-laki salat 2 rakaat fajar. Maksud 2 rakaat fajar ini apa? 2 rakaat qobliyah subuh. Ya. Faqara'a fi raq'atil ula, ya, maka dia pun membaca pada rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini dalil bahwasanya surah ini juga dinamakan surah qul ya ayyuhal kafirun. Ya, jadi dia membaca surah Al-Kafirun di rakaat pertama. Hatta infaddat surah, sampai selesai surah tersebut. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun bersabda, hadza 'abdun arafa rabbahu. Ini adalah seorang hamba yang mengenal Rabbnya, yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW menobatkan orang ini
ya yang membaca surah Al-Kafirun, ya, dan tentunya memahami maknanya sebagai orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa qara'a fil akhirah, dan dia membaca pada rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad, ya, yaitu surah apa? Al-Ikhlas. Hatta qaddat as-surah, sampai akhir surah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun bersabda, hadza abdun amana bi rabbih, ini adalah seorang hamba yang beriman kepada Rabb-nya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini merupakan dalil bahwasanya yang dianjurkan ketika 2 rakaat subuh atau 2 rakaat sebelum subuh itu membaca Al-Kafirun dan juga surah Al-Ikhlas. Maka yang menjadi perhatian kita di sini bahwasanya Nabi SAW memberikan gelar bagi orang yang memahami surah atau membaca dan memahami surah Al-Kafirun sebagai orang yang mengenal Rabb-nya. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan dinilai sahih oleh beliau serta dinyatakan hasan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Itu yang pertama. Yang kedua, surah ini yaitu surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas itu merupakan 2 surah ternikmat. Ya. Jadi surah ini, surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas merupakan 2 surah ternikmat. Ya. Baik, ulun bertanya, pernah kadapian merasa nikmat ketika membaca Al-Qur'an? Baik, terkadang kita tuh membaca Al-Quran itu cuma ingin ngejar tamatnya leh. Pokoknya rasa puas tuh bang kalau bisa mengkhatamkan Al-Quran walaupun tanpa paham, ya. Kadang kita membaca aja, ya, dan tidak ada terasa kenikmatan apa-apa, ya. Cuma selesai Al-Quran. Itu baik, ya, artinya kita tetap mendapatkan pahala. Cuman untuk kenikmatan membaca Al-Quran masih belum didapatkan. Nah, ternyata 2 surah ini merupakan 2 surah ternikmat kata Nabi SAW. Ya, mana dalilnya? Yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini qabla al-fajri. Rasulullah SAW biasa salat 2 rakaat sebelum fajar. Wa kana yaqulu, yang mana beliau bersabda, ni'mas suratani huma yuqra'u bihima fi raq'atayil fajri, 2 surat yang paling nikmat, yang keduanya dibaca di salat fajar, maksudnya qabliyah subuh, Qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Ikhlas dan surah Al-Kafirun. Nah, ini juga dalil yang sama yang menunjukkan dianjurkannya atau dinamakan surah ini dengan surah Qul ya ayyuhal kafirun, dan juga dianjurkan membaca 2 surah ini di dalam 2 rakaat sebelum subuh. Ya, pertanyaan lagi, kapan kita merasakan kenikmatan ketika membaca Al-Quran? Ketika kita memahami maknanya, kandungannya, ya kan gitu. Dan juga harus ikhlas. Kalau hanya memahami tapi tidak ikhlas, maka kenikmatan pun akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Masalahnya kita nggak pernah mendalami, memahami apa yang kita baca. Ya, kebanyakan kita cuma baca gitu aja. Ya, tapi tidak pernah berpikir untuk memahami, mentadabburi Al-Qur'an. Ya, yang itu menyebabkan banyak orang bosan akhirnya membaca Al-Quran karena cuma membaca saja, ya, tidak pernah menikmati, tidak pernah mentadabburi. Nah, makanya di antara tujuan kita yang mengadakan kajian tafsir ini, ya, dengan harapan kita bisa memahami apa yang kita baca dan akhirnya bisa menikmati ketika membaca
Al-Quran, terutama ketika membacanya di dalam sholat, yang itu menambah kekhusyuan di dalam sholat. Ya, makanya Nabi SAW disebutkan ketika beliau sholat malam itu, ketika membaca Al-Quran, ya terdengar seperti ada air yang mendidih itu di dalam dada beliau, ya, karena menahan tangis, ya, karena menikmati apa yang beliau baca. Nah, pernah kadang kita merasa seperti itu? Ya, kalau tidak pernah itu disebabkan karena tidak paham apa yang kita baca. Baik. Yang ketiga, keutamaan yang ketiga. Barang siapa yang memahami surah ini, maka akan terbebas dari kesyirikan. Yang memahami surah ini akan terbebas dari kesyirikan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah dari sahabat atau dari seorang perawi hadis bernama Farwah bin Naufal an Abi, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala li Naufal, ya, Nabi bersabda kepada Naufal, Iqra qul ya ayyuhal kafirun, bacalah qul ya ayyuhal kafirun, summa nam, kemudian tidurlah, ala khatimatiha, ya, pada akhirnya, artinya sebelum tidur yang terakhir dibaca itu adalah surah Al-Kafirun. Fa innaha bara'atum minasyirki, sesungguhnya itu bentuk berlepas diri dari kesyirikan. Baik. Ulun betakon pian, pas pian anak guring, pian babacaan lah. Kadang babacaan, kadang kada, atau seringnya kada leh. Pokoknya amun sudah kelapahan berabah, udah langsung mengaruh. Ya. Baik, yang sebelumnya ada amalan-amalan, ya. Sebelum goreng apa saja? Kan banyak kayak amalan goreng itu leh. Amun pian kada mampu membaca barataan, ya paling yang hafal-hafalnya aja. Ya, jadi pian kada lapah membuka buku dahulu pas goreng. Ayat kursi dibaca leh. Kemudian apa? 3 kul, ya, kul huwallah, mana al-falaq dan an-nas, kemudian diusapkan ke tubuh, ya, dari seluruh bagian permukaan tubuh. Berapa kali itu? 3 kali. Kemudian baca tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Ya. Kemudian apa lagi? Bismika Allahumma amutu wa ahya, ya, atau ahya wa amut boleh, tidak masalah, ya. Kemudian tidak apa-apa tutup dengan surah Al-Kafir itu tapi diamalkan rutin, ya. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mali indallah, amalan yang paling disukai di Allah adalah adwamuha wa in qalla, yang continue terus menerus walaupun sedikit. Jadi yang hafal gin. Kalau amanah Rasul itu bagus dibaca itu, tapi kepanjangan, ya, jadi kulir akhirnya. Ya udah yang hafal barang. Baik. Yang mana hal-hal yang kita baca itu melindungi kita ketika kita guring, ya, dan bisa menyebabkan guring kita lebih nikmat, lebih nyenyak, ya, karena tidak ada yang mengganggu, ya. Baik. Nah, coba lihat di sini. Ternyata Nabi SAW menyuruh sahabat yang mulia ini mengakhiri harinya sebelum tidur dengan membaca surah ini, ya, yang mana ini menunjukkan apa? Tauhid, ya. Maka di sini Nabi SAW menyuruh untuk mengakhiri mengakhiri hari kita dengan tauhid, yang nanti ketika bangun, ketika kita ingin salat qabliyah fajar juga membaca surah ini, yang artinya dimulai dengan tauhid lagi. Ini menunjukkan keseharian kita itu tidak lepas dari yang namanya tauhid. Baik, maka orang yang memahami surah ini dengan baik, maka dia akan terbebas dari kesyirikan. Yang terakhir, ya, sebagai penutup kajian malam ini,
bahwasanya surah Al-Kafirun itu sepadan dengan 1/4 Al-Qur'an. Kalau Al-Ikhlas sepadan dengan 1/3 Al-Qur'an. Ternyata ada hadis yang menunjukkan bahwasanya Al-Kafirun itu sepadan dengan 1/4 Al-Qur'an. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, "Qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'ul Qur'an." Bahasanya qul ya ayyuhal kafirun sepadan dengan 1/4 Al-Qur'an. Hadis riwayat Tirmizi dan dihasankan oleh Al-Albani. Baik, kenapa ya di sini disebutkan bahwasanya surah Al-Kafirun itu sepadan dengan 1/4 Al-Qur'an? Karena sebagian ulama menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu menjelaskan 4 pokok: tauhid, kenabian, alam akhirat, dan hakikat dunia. Apa tadi? Tauhid, kenabian, alam akhirat, dan hakikat dunia. Nah, maka Al-Kafirun itu mewakili pembahasan yang pertama, yaitu apa tadi? Tauhid. Makanya disebut sebagai 1/4 Al-Qur'an. Baik, nah inilah pembahasan kita sebagai muqaddimah dari tafsir surah Al-Kafirun. Baik, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang kapan sajakah kita diperintahkan atau momen-momen apa saja kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Kafirun. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.